Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari beberapa waktu yang lalu telah kita berikan sharing rawatan vegetatif pada pohon sawo. Nah, sekarang bunga-bunganya kawan kita simak perhatikan bunga-bunganya. Jadi calon-calon buahnya sudah seperti ini. Ini semuanya rata. Nah, bahkan ini dari beberapa sudah mau berbunga. Dari munculnya calon bunga menjadi bercalon buah seperti ini, pohon sawo. Dan Bang Gus itu meyakini ketika kita melakukan tumpang sari, maksudnya melakukan teknik vegetatif di dalam pot seperti ini, kalau sekitarnya itu media ini lembab dan pupuk hijau daun mencukupi, juga pupuk lain-lainnya, lumut air dan sebagainya, itu akan menjadikan tanaman sawo mudah sekali untuk berbuah. Walaupun toh tidak menggunakan teknik seperti ini, juga memang dasarnya mudah berbuah kalau memang berasal dari stek atau dari cangkok pohon yang sudah tua. Jadi dari yang atas-atas ini semuanya kawan. Loh ini kawan. Tentu saja kawan, ini memang walaupun di pot yang tidak seberapa besar itu terlalu tinggi, suatu saat akan kita lakukan stek atau kita lakukan cangkok. Kemudian rawatan-rawatan pohon sawo yang lain kawan kita simak bersama-sama agar ini semuanya menjadi tutorial yang bermanfaat. Yang satu ini di polybag yang sangat kecil kawan. Nah seperti ini. Ini sering kita berikan pupuk lumut air juga lumut darat, nampak hijau seperti ini. Jadi manfaatnya begitu besar. Tinggi kira-kira ini sekitar berapa ya, 35 cm. Sekarang kita lihat calon pembungaannya. Kita perhatikan sama. Jadi setiap tunas pucuk itu ada calon pembungaan. Semoga ini menjadi buah. Tetapi Bang Gus tetap biasa melakukannya. Jadi demi keseimbangan pohon ini, karena kita perhatikan tempatnya seperti ini, tentu kita itu harus punya perhitungan agar ini tetap seimbang. Yang pertama kita lakukan tetap pruning kawan. Jadi tunas-tunas yang baru, yang memanjang, itu kita pruning. Lagian kita pruning ini ada daun-daun baru juga, ini ada calon bunga. Itu justru akan semakin kuat. Tidak harus kita itu ada tunas yang kelihatannya bagus menjulur kemana-mana kita biarkan. Itu pun juga nggak apa-apa, tetapi kan tempat media yang begitu kecil dan sempit, tentu kita sendiri yang mengatur agar ini semuanya seimbang. Nah seperti ini kan. Nah, seperti ini kita lihat, tentu ada tunas seperti ini, kita potong. Nah, kita potong. Juga demikian kawan, ini kita perhatikan. Nah, tunas-tunasnya ini kita kurangi, kita perhatikan sama-sama lah, kita gunting lah. Agar pohon sawo ini walaupun di media tanam, tempat media tanam itu kecil dan kita gunakan tanah full total, itu kita sendiri harus punya inisiatif agar ini semuanya itu nantinya seimbang, akhirnya menjadikan akar yang baik, batang yang baik, daun yang baik, juga bisa berbuah. Nah kita simak sekarang pohon kelengkeng yang beberapa waktu pernah kita pruning. Nah sekarang sudah lebatnya itu seperti ini, jadi kita juga akan melakukan pruning-pruning. Kita simak bersama kawan. Nah seperti ini kondisinya kawan. Nah, seperti ini. Untuk melakukan pruning pada pohon kelengkeng ini, perhitungan kita itu juga menurut kita sendiri. Cuma Bang Gus di sini itu memberikan sharing itu seperti itu. Mengenai ranting yang mana, tunas yang mana yang akan kita pruning, itu sesuaikan saja dengan pohonnya dan situasi kondisi serta selera kita masing-masing. Nah ini hanya sebagai patokan saja. Sebab kalau tidak kita yang menyeimbangkan, itu namanya aja pohon di pot dengan media tanam yang kecil seperti ini. Tentu kita yang harus berinovatif. Jadi kalau Bang Gus, yang ini kawan akan Bang Gus potong.
agar ini lebih rapi. Kita perhatikan sama-sama kawan. Nah, kita potong saat masih muda seperti ini, tujuannya kan ya untuk menuju fase generatif yang baik. Tidak harus setelah ranting itu tua kita potong, tidak. Kalaupun kita gunakan untuk pembenihan di saat kita potong tua juga nggak apa-apa. Tapi ini tujuannya adalah lakukan pruning untuk keseimbangan di saat ranting-ranting tunas-tunas air itu keluar. Kita lakukan pemotongan seperti ini. Nah, kita lakukan pemotongan. Ini sudah Bangkus lakukan teknik shutdown menuju 180 derajat. Tapi sekalipun begitu sahabatku semua, tetap teknik pruning tetap kita lakukan. Jadi kemudian ini kawan, kita lakukan pemotongan kembali. Pruning kembali maksudnya lah seperti ini. Jadi ada beberapa tunas air yang sekiranya pertumbuhannya itu harus kita kurangi. Nah seperti ini kita bisa menguranginya. Nah seperti ini. Jadi ini sudah ranting dari 90 menuju 180 ditumbuhi tunas kembali seperti ini. Yang kita harapkan juga nantinya bisa berbuah dengan baik. Nah ini kawan, satu kali lagi ini kita lakukan pemotongan. Kita perhatikan sama-sama. Kita lakukan pemotongan. Nah seperti ini kawan lah. Ini rantingnya. Nah sekarang kondisinya seperti ini, jadi lebih rapi kawan. Karena mengingat tempat media lahannya itu cuma di pot yang tidak terlalu besar. Dan juga lokasi di lantai 1 ini kita bisa ada tumpang sari, ada kedondong, ada sente, ada benih jambu air, ada kelengkeng, ada sawo, durian. Betapa pentingnya teknik shutdown 180 derajat ada agar efektif dan banyak sekali manfaatnya. Nah sekarang sudah nampak bagus kawan, sudah nampak bagus. Pohon kelengkeng ini nampak seimbang, jadi kita itu tidak semata-mata karena buahnya, tetapi agar cantik, efektif di lahan lantai 1, tidak mudah roboh. Kita lanjut ke pohon sawo ini kawan. Jadi sebelumnya telah kita itu pernah mengguntingnya, jadi tunas-tunas yang menjulur seperti ini. Nah sekarang kawan, nah seperti ini jadinya, kita lihat. Jadi pernah kita melakukan pengguntingan. Semoga calon bunga ini menjadi bakal buah yang sangat bagus. Kita lihat sekali lagi. Kita pernah mengurangi tunas-tunas barunya, itu sekarang seperti ini. Kelihatan sangat stabil. Dan ini pun kita punya tanaman itu bukan tanaman yang di media yang besar juga tidak kawan. Kita lihat, perhatikan setiap tunas, dompolan tunas itu banyak ditumbuhi bunga-bunga. Jadi semoga aja ini besok suatu saat betul-betul menjadi buah yang rempiok. Nah kita senang melakukan hal ini. Nah ini kawan, ini buahnya juga sudah ada. Maksudnya itu ada yang berbuah, juga ada yang dalam masa pembungaan. Nah ini medianya kawan. Media tempatnya itu ya hanya baru di polybag. Jadi belum sempat kita itu untuk menaruhnya di media tempat pot yang agak besar. Tentu suatu saat harus kita lakukan. Kelihatannya ini sangat rindang kawan. Rindang, kemudian karena pohon sawo kalau ada pembuahan dengan mudahnya membentuk teknik sendiri yaitu shutdown 180 derajat itu
Di lahan sempit itu akan sangat bagus. Kalau kita lihat dari sebelah itu seperti ini. Karena bau bunga atau bau buah-buah yang sudah masak kadang-kadang harum. Oleh sebab itu walau di lahan sempit kawan tuh dari jauh pun tuh musang tuh bisa sampai datang ke sini, musang liar maksud Banggus. Sekarang kita lakukan biasa kawan, kita sudah lakukan pemupukan hijau daun kalau seperti ini. Nah, kemudian untuk lebih baiknya kita lakukan pemupukan NPK 1616. Juga mungkin kalau di daerah mana yang lebih cocok bisa dilakukan menggunakan teknik-teknik yang lain. Kalau Bangkus tetap di daerah Bangkus seperti ini. Semoga ini juga sangat bermanfaat untuk di daerah Anda semuanya. Jadi yang tanaman itu ketika kita menggunakan teknik apapun, yang tahu kondisinya itu adalah kita sendiri. Ketika kita memberikan sampling di saat musim kemarau, kemudian di daerah yang menyimak dari sebuah teori yang lain musim penghujan, nah, itu pun kan kita itu sendiri yang harus tahu tentang sikon. Oleh sebab itu Bangkus memberikan tutorial loh, saat musim penghujan, saat musim kemarau. Itu sudah tentu kawan, agar ini menjadi teknik yang sekiranya bermanfaat dan bisa melengkapi maksud Bangkus. Tapi sebagai manusia tentu harus terus belajar dan kita terus menguploadnya. Dan kita bisa siram dengan air atau tumbuhan lumut air seperti ini. Nah, pemupukan NPK itu kalau sudah seperti ini sawo kan sangat mudah, seperti kedondong bisa kita lakukan 10 hari, 20 hari, 1 bulan sekali nggak apa-apa. Yang penting ingat air cukup, matahari cukup. Kita seimbangkan, kita stabilkan dengan pruning-pruning. Tentu tanaman kita itu akan baik pertumbuhannya dari akar, batang, daun, dan bisa berbuah. Sedikit rawatan pruning pohon sawo di saat sudah banyak seperti ini, di saat sudah banyak memunculkan bunga-bunga, tentu tunas-tunas yang tumbuh baru itu bisa kita potong. Sebab ini kan di lahan yang sempit, media tanaman tidak seberapa besar agar buahnya itu menjadi pohon ranting yang seimbang. Akhirnya dengan sendirinya itu akan membentuk sakdon. Metode ranting ke bawah 180 derajat. Nah, ini mudah sekali untuk pohon sawo kalau sudah ada fase generatif atau pembuahan. Itu akan sangat mudah kan. Jadi tidak usah menggunakan gantungan botol. Asal kita sudah seimbang cara pruning sejak awal. Berbeda dengan jambu air. Jambu air pun itu bisa juga ketika buahnya ke bawah bisa mengikut rantingnya. Juga demikian kedondong. Tetapi kalau sawo ini dari yang tegak lurus seperti ini ada pembuahan, akan mudah sekali ke bawah seperti ini 180 derajat. Nah, ini efektif untuk di lahan sempit. Ya, manfaatnya karena media tanam tidak terlalu lebar, cuma di pot polybag, juga menjagai kalau ada angin kencang tidak roboh itu kawan. Di samping itu juga perakaran ketika menyerap, menyalurkan nutrisi yang telah diolah dari fotosintesis dari daun itu mudah disalurkan karena posisi tidak terlalu tinggi, jadi sedang 90 menuju 180 derajat. Tentu kita dengan rawatan yang lain sesuai dengan situasi dan kondisi, sesuai dengan metode Bangkus yang Bangkus sekaligus praktekkan. Dan tentu saja ini memakan waktu yang cukup panjang. Karena tanaman kita itu tidak dari awal terus baik, tidak. Banyak tanaman Bangkus berikan tutorial itu dari awal pertumbuhan, kemudian setelah fase-fase seperti ini. Itu agar yang mengikuti unggahan video Bangkus itu bisa bermanfaat tutorial Bangkus. Itu maksud Bangkus. Demikianlah sahabat semuanya, sebagai manusia tentu kita itu banyak juga kekurangan, kesilapan, dan kita siap untuk selalu belajar. Dan kita siap untuk memberikan tutorial yang bermanfaat dan bagus senang hati. Untuk sahabat semuanya yang telah menyimak unggahan video saya, juga rekan-rekan YouTube yang kita itu saling memberikan support. Mari kita selalu semangat. Jika ada kesalahan Bangkus selama ini juga Bangkus minta maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita saling memberi manfaat, saling semangat. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.